Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung perubahan entalpi menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi menghitung delta H menggunakan data delta H0F. Jadi sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan kita dalam belajar ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadikan berkah bagi kehidupan kita. Baiklah, kita akan melanjutkan. Jadi, menghitung perubahan entalpi itu bisa menggunakan beberapa cara, seperti pada pertemuan-pertemuan yang dulu, bahwasanya untuk menghitung kita bisa menggunakan data percobaan, kita bisa menggunakan hukum Hess, dan hari ini kita akan menghitung menggunakan data delta HF. Nanti di video berikutnya kita bisa menghitung delta H menggunakan data energi ikatan. Baik, secara sederhana perubahan entalpi jika diketahui, jadi menghitung perubahan entalpi jika diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar, maka harganya perubahan entalpi adalah jumlah dari perubahan entalpi pembentukan standar senyawa-senyawa produk dikurangi jumlah dari perubahan entalpi pembentukan standar dari senyawa-senyawa reaktan atau senyawa-senyawa yang bereaksi. Jadi jumlah produk dikurangi jumlah reaktan. Mari kita terapkan dalam beberapa model soal yang sudah kita persiapkan, sehingga diharapkan nanti ketika Anda menjumpai soal-soal yang tipenya sama, Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, tipe pertama, soalnya semacam ini. Jika diketahui delta H 0F, ini kenapa tidak ada H0F? Di sini sudah ada negatif 242 kJ per mol. Hingga ini tidak perlu dikasih 0 pun, ini karena negatif 243 kJ per mol dalam 1 mol. Kemudian delta HF-nya CO2 negatif 394 kJ per mol. Delta HF-nya C2H2 atau asetilena atau etuna adalah positif 52 kJ per mol. Jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai persamaan reaksi 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O, akan dihasilkan kalor sebanyak, hingga ini ditanyakan adalah delta H-nya. Reaktan adalah yang depan ini, reaktan adalah yang depan ini, produk adalah yang belakang ini. Sehingga dengan menggunakan persamaan tadi, delta H adalah jumlah dari perubahan entalpi pembentukan standar produk, produknya berarti ada CO2 dan H2O, dikurangi perubahan entalpi reaktan, reaktannya ada C2H2. Bagaimana dengan O2? O2 ini tidak kita hitung. Kenapa tidak kita hitung? Karena dia adalah molekul unsur. Ya, dia adalah molekul unsur. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Delta H, produknya ada 4, ini 4CO2, berarti 4 kali delta HF CO2, nanti diambil dari data ini, ditambahkan ada 2H2O, sehingga 2 kali delta HF H2O, ini di kanan, kemudian dikurangi jumlah delta HF reaktan, di reaktan ada C2H2, ada 2 mol, sehingga 2 kali delta HF-nya C2H2. O2 karena dia adalah molekul unsur, ini tidak kita hitung. Sehingga angkanya kita masukkan, delta H 4 kali negatif 394 dari sini, ditambah 2 kali negatif 242 dari sini, H2O, dikurangi reaktannya 2 kali positif 52. 2 kali positif 52. Sehingga kalau kita hitung lebih lanjut, 4 kali negatif 394 itu ketemu ini, ditambah negatif 484 dikurangi 104. Sehingga hasilnya adalah perubahan entalpinya adalah negatif 242
2164 kJ. Bisa dipahami ya? Jika bentuk soalnya semacam ini ada data, Anda diminta menghitung perubahan entalpi, tinggal produk dikurangi reaktan. Baik, untuk tipe soal yang kedua, akan kita lihat. Kalau reaksi eksoterm, ini eksoterm, berarti delta H-nya negatif. Dari reaksi ini adalah 650 kJ. Jika perubahan entalpi pembentukan standar Fe2O3 adalah negatif 869, maka nilai dari perubahan entalpi pembentukan standar FeO adalah sama. Kita hitung seperti tadi. Reaksinya ada ini, 4FeO ditambah O2 menjadi 2Fe2O3. Sekali lagi, ini adalah reaktan, ini adalah produknya. Ini adalah produknya. Sehingga di sini kita dapatkan delta H adalah jumlah produk, produknya ada 2Fe2O3, reaktannya ada 4FeO. Sedangkan O2 sekali lagi ini bisa dihilangkan karena ini adalah molekul unsur. Baik, kita hitung delta H-nya 2 kali delta H Fe2O3 karena ini koefisiennya 2 dikurangi 4 kali delta HFFO karena ini koefisiennya adalah 4. Ya, kan delta H-nya sudah diketahui. Berapa tadi? Negatif 650. Kenapa ini harga negatif? Karena di sini ada kalimat reaksi ini reaksi eksoterm. Sehingga delta H-nya negatif. Adalah 2 kali ini, Fe2O3, datanya ada ini, dikurangi 4 kali delta HF 0-nya FeO. Karena ini yang ditanyakan adalah delta HF0 dari FeO. Sehingga kalau kita hitung, negatif 650 dikalikan menjadi negatif 1738 dikurangi 4 kali delta HF0-nya FeO. Sehingga kita rubah 4 kali delta HF FeO adalah negatif 1738 ditambahkan, karena ini pindah ruas, ditambah 650. Sehingga 4 kali delta HF-nya adalah negatif 1088, kita akan dapatkan delta HF0 FeO-nya adalah negatif 272, yaitu negatif 1088 dibagi 4. Ya, berbeda tipe soalnya dengan yang tadi. Tolong dipahami, tolong diperhatikan sehingga nanti Anda bisa mengerjakan soal-soal yang setipe dengan ini. Kita akan lanjutkan tipe yang ketiga. Diketahui kalor pembakaran siklopropana CH2 3 kali, atau bisa juga nanti C3H-nya 6, adalah negatif A kilojoule. Jika kalor pembentukan CO2 negatif B, kalor pembentukan H2O negatif C, maka kalor pembentukan siklopropana CH2 3 dalam kilojoule per mol adalah sama. Kita tulis dulu reaksinya. Ini ada kalor pembakaran itu reaksi dengan oksigen. Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Hingga reaktannya adalah ini reaktannya. Kemudian produknya adalah ini. Produknya ini adalah yang belakang ini produk. Sehingga kalau kita masukkan persamaan, delta H-nya adalah jumlah dari produknya ada 3 CO2, ini 3 kali CO2, ditambah 3 kali H2O, dikurangi delta HF dari C3H8. H2O2-nya dihilangkan karena ini adalah molekul unsur seperti tadi. Sehingga kita masukkan angkanya, delta H-nya sudah diketahui yaitu negatif A, adalah sama dengan 3 kali delta HF CO2-nya adalah negatif B, ini sudah ada, kemudian ditambah H2O-nya adalah negatif C, ya 3 kali negatif C, dikurangi reaktannya adalah C3H6, sehingga kalau kita masukkan angkanya, ini negatif A adalah negatif 3B dikurangi negatif 3C dikurangi delta HF C3H6 atau CH2 3 kali. Sehingga kalau ini kita pindahkan rumusnya, kita pindahkan ruasnya, maka delta HF dari C3H6 adalah, ini pindah ruas ke sini, negatif jadi positif dari A, negatif 3B, negatif 3C. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk beberapa tipe soal ini. Masih ada satu tipe lagi, Anda perhatikan.
Ini diketahui data seperti ini. C ditambah 2H2 menjadi CH4, C ditambah O2 menjadi CO2, H2 tambah O2 menjadi H2O. Nah, di sini ini sebetulnya adalah data delta HF, tapi cuma ditampilkan dalam bentuk semacam ini. Agak berbeda sedikit, mungkin untuk mengecoh saja. Hingga Anda pahami ini adalah delta HF, pembentukan senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Sehingga untuk menyelesaikannya juga sama saja. Delta H perubahan entalpi, jumlah dari perubahan entalpi produk. Produknya apa? Produknya adalah CO2 dan H2O. Ini produknya. Reaktannya adalah CH4. Ini reaktannya. O2 sekali lagi ini bisa kita hilangkan karena ini adalah molekul unsur. Sehingga kita masukkan angkanya saja. Di produk ada CO2 dan 2H2O. Berarti delta F CO2 ditambah delta F H2O. Dikurangi di reaktan ini hanya ada CH4 saja. Sehingga ini dikurangi delta HF dari CH4. Oke, kita masukkan angkanya. Hingga delta H-nya adalah delta HF CO2 itu adalah negatif 393,7. Ini sudah ada. Ditambah 2 kali punyanya H2O. H2O itu adalah negatif 285,9. Dikurangi reaktannya adalah hanya CO2. CO2 tadi adalah berapa tadi? Maaf, bukan CO2, CH4 ya, maaf, CH4. Reaktannya kan CH4. 74,9. Lagi ya, produknya ada CO2 dan H2O produk. Ini produknya. Kemudian reaktannya ada CH4. Dimasukkan angkanya saja. Sehingga kita dapatkan delta H adalah negatif 393,7 ditambah 2 kali negatif 285,9 ketemu ini dikurangi min 74,9. Sehingga kita dapatkan delta H-nya adalah negatif 965,5 ditambah 74,9 sama dengan negatif 890,6. Ini beberapa tipe yang bisa kita pelajari, bisa kita pahami. Mudah-mudahan Anda terbantu dengan video yang sederhana ini. Sekali lagi mohon yang belum subscribe di-subscribe video ini, kemudian bisa dibagikan ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini juga bisa membantu orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.